dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita berada di dunia ini, kita akan menghadapi banyak kesulitan ataupun kesusahan. Sebagai manusia, kita memiliki banyak kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa yang akan terjadi di hari esok. Kita memikirkan bagaimana dengan kebutuhan kita. Bagaimana biaya anak-anak kita. Lalu apakah besok akan ada bahaya atau tidak? Kita memiliki kekhawatiran. Dan ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita merasa bahwa tidak ada kepastian, tidak ada jaminan bagi kita bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Raja Daud. Melalui Mazmur 23 ini adalah Mazmur penghiburan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana berkat yang melimpah bagi orang yang digembalakan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara dan melindungi orang-orang yang bersandar kepadanya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di sini dimulai dengan tekadnya Raja Daud. Di sini Daud mengatakan, Tuhan adalah gembala. Kata Tuhan di sini, semuanya ditulis dalam huruf besar. Ini menuju kepada nama Allah Yehova, Allah perjanjian. Allah yang mengadakan perjanjian. Allah yang memberikan janji dan menepati janjinya. Dan di sini dikatakan Tuhan ini adalah gembala. Di sini Raja Daud dia mengumpamakan dirinya seperti seekor domba dan Tuhan seperti seorang gembala. Kita tahu apa fungsi atau tugas dari seorang gembala, yaitu memperhatikan, merawat, menjaga, membimbing domba-domba. Itulah tugas daripada seorang gembala. Dan Daud mengatakan Tuhan adalah gembala. Dia tidak mengatakan Allah lain adalah gembala. Dia tidak mengatakan manusia adalah gembala. Tetapi dia menyatakan bahwa Tuhan inilah gembalanya yang akan memelihara dia, yang akan menjaga dia, yang akan memperhatikan dia, yang akan melindungi dan membimbing hidupnya. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan. Dia memilih Tuhan adalah gembala. Dan dia yakin, penuh iman. Kalau Tuhan adalah gembalanya, di sini dikatakan, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan akan selalu mencukupkan segala keperluannya, segala kebutuhannya. Dia tidak akan terlantar begitu saja. Tetapi Tuhan selalu ada dan bertindak untuk memenuhi segala kebutuhan. Ini adalah sebuah keyakinan dari Raja Daud bahwa Tuhan yang adalah gembalanya akan selalu memenuhi segala kebutuhan. Di sini dikatakan takkan kekurangan. Saudara-saudara, apakah kita juga memiliki suatu pernyataan, suatu tekad, komitmen bahwa Tuhan itulah gembala kita. Dan kita yakin di
dia akan memelihara, memenuhi segala keperluan. Di ayat-ayat selanjutnya, Raja Daud memberitahukan bagaimana Tuhan berperan memenuhi segala kebutuhannya. Karena dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Lalu Daud dia menjabarkan bahwa Tuhan akan selalu bertindak atau berperan untuk memenuhi segala kebutuhan. Di ayat yang kedua, Daud dia mengumpamakan dirinya seperti seekor domba dan Tuhan adalah gembala. Di sini dikatakan ia, yaitu Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita tahu bahwa domba makanannya adalah rumput. Dan di sini dikatakan Tuhan membawa dia ke padang rumput yang hijau. Padang rumput yang begitu luas dan tidak hanya sekedar rumput saja, tetapi rumput yang subur. Di situ dikatakan kualitasnya hijau. Bukan rumput yang sudah mulai layu ataupun kering, tetapi rumput yang hijau. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar memenuhi kebutuhan makanan daripada Raja Daud diumpamakan seperti seekor domba yang dimana dibawa ke padang yang berumput. Rumput yang subur yang membuat domba tersebut bisa puas dan sehat karena rumputnya subur. Dan di sini dikatakan ia membaringkan. Tidak hanya sekedar lewat saja atau sementara saja dia nikmati. Di sini bahkan dikatakan sampai dia berbaring, beristirahat. Artinya dia tidak usah khawatir, dia tenang. Tuhan akan memenuhi kebutuhan makanan. Lalu bagaimana dengan minuman? Domba membutuhkan minuman. Di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan yang digambarkan seperti seorang gembala membawa dombanya ini, yaitu Raja Daud, ke tempat yang dimana ada air. Untuk apa? Untuk minum, supaya dia tidak kehausan. Supaya domba tersebut tidak sampai mati. Dia dibawa ke tempat yang ada airnya untuk minum. Dan di sini dikatakan air yang tenang. Nah, domba tidak akan merasa nyaman kalau dia minum di sungai yang dimana ada arus yang begitu kuat. Dan itu juga membahayakan domba tersebut. Bisa menghanyutkan domba tersebut. Tuhan tidak hanya menyediakan minuman, tetapi di sini dikatakan bahkan domba tersebut minum dengan rasa nyaman, tenang. Tidak usah takut bahaya. Kenapa? Karena dibawa ke tempat air yang tidak ada arus yang kuat yang membahayakan nyawa domba tersebut. Jadi dia bisa santai, dia bisa minum sampai puas. Jadi kita bisa melihat yang kedua, dalam hal kebutuhan makanan, minuman, Tuhan menyediakan, bahkan berlimpah. Makanya Raja Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Lalu ayat yang ketiga dikatakan di situ, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan ketika domba tersebut dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, Tuhan yang diumpamakan seperti gembala, dia menyembuhkan domba tersebut. Dia tidak membiarkan begitu saja, sakit terus menerus dan akhirnya apa? Mati. Tapi
Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan memulihkan dia. Maka di sini dikatakan menyegarkan jiwaku, atau dalam bahasa KJV memulihkan jiwaku. Tuhan membuat dia kembali bersemangat, memiliki kekuatan. Bahkan ketika dia di dalam suatu jalan yang bisa membuat dia sesat, Tuhan menuntun dia agar dia tidak sesat. Sini dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Seperti seorang gembala, dia tidak akan menuntun dombanya di jalan yang sesat, yang membahayakan dombanya. Dia pasti akan tuntun jalan yang bagus. Dia akan nilai mana jalan yang bisa dilewati oleh domba, mana jalan yang tidak boleh dilewati oleh domba. Dia akan tuntun domba itu jalan yang bagus, jalan yang benar. Demikian juga Tuhan membimbing Raja Daud dengan firman-Nya supaya dia terus berjalan sesuai dengan kehendak. Dia bahkan ketika jatuh ke dalam dosa, dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan hajar dia dan Tuhan arahkan dia kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak. Di sini dikatakan, oleh karena nama Tuhan sifatnya adalah benar. Dia tidak pernah menuntun orang di jalan yang sesat. Dia akan tetap menuntun orang di jalan yang benar. Jadi hal yang kedua di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyegarkan jiwanya, memulihkan dia, dan Tuhan juga menuntun dia di jalan yang benar. Lalu selanjutnya di sini dikatakan hal yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun kalau memang harus berjalan di tempat yang begitu gelap dan juga sangat berbahaya. Di sini dikatakan di lembah kekelaman. Tempat yang begitu dalam dan gelap. Dan itu membahayakan, bisa saja datang tiba-tiba binatang yang buas. Sangat menakutkan. Tetapi di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Lagi-lagi tahu, dia mengatakan, gambaran sebagai seekor domba, dia mengatakan dia tidak akan takut bahaya. Dia tidak khawatir. Kenapa dia tidak khawatir? Karena di sini dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita tahu seorang gembala, dua peralatan utamanya yaitu gada dan tongkat. Nah, dua benda ini beda fungsi. Kalau gada itu fungsinya apa? Untuk menghajar binatang-binatang buas. Biasanya gada ini terbuat dari akar pohon, yang dimana dia seperti bulat, ada ganggangnya, lalu makin ke ujung makin besar. Dan ini fungsinya ketika ada binatang buas, maka seorang gembala memakai tenaganya untuk menghajar apakah beruang, serigala, ataupun singa. Sehingga domba tersebut tetap selamat. Tidak tangkap ataupun dimakan oleh binatang buas. Lalu, tongkat. Tongkat, kita tahu tongkat terbuat dari kayu, dan di ujungnya juga itu agak melengkung. Nah, tujuannya apa? Tongkat dipakai untuk menuntun domba. Dan kalau domba tersebut agak jauh sedikit, kelihatannya dia akan sesat, maka biasanya gembala memakai ujungnya yang melengkung itu untuk menarik lehernya supaya dia bisa tetap ya di jalan yang benar. Jadi tongkat ini berfungsi untuk menuntun domba-domba tersebut. Jadi di lembah kekelaman, di sini
Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada yang melindungi dia. Ketika ada binatang buas, ada gadanya, ya seorang gembala, yaitu Tuhan di sini yang akan mengajar binatang buas tersebut, yang akan melindungi dia. Ketika dia tidak tahu mau jalan kemana, karena katakan lembah kekelaman, maka gembala tersebut memakai tongkatnya untuk mengarahkan dia, untuk menuntun dia, membimbing dia, sehingga bisa melewati lembah kekelaman itu dengan selamat. Jadi dalam hal perlindungan, penyertaan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjauhkan dari hal-hal yang mencelakakan diri dan mengarahkan dia sehingga dia bisa melewati hal yang sangat bahaya tersebut. Di sini dikatakan di ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Menyediakan hidangan, makanan. Nah, pertama kita bisa melihat bagaimana Tuhanlah yang menyediakan makanan bagi Raja Daud. Dan di sini dikatakan Tuhan menyediakan, kalau kita melihat budaya di Timur Tengah pada saat itu, orang-orang yang dimana dihidangkan makanannya itu dianggap sebagai orang yang terhormat, orang yang spesial. Saya kurang tahu bagaimana dengan budaya kita masing-masing. Tapi kalau orang Nias itu orang yang dimana dibawa makanannya sendiri dihidangkan di depan. Ya, orang tersebut itu dianggap adalah orang yang terhormat, orang yang spesial. Tapi kalau orang yang biasa suruh ambil sendiri. Tapi kalau orang yang dianggap spesial diambilkan makanannya dan diantar dibawa, diletakkan di depannya. Dan di sini dikatakan selanjutnya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, pengurapan minyak juga pada zaman itu, budaya pada saat itu hanya digunakan kepada orang-orang yang dianggap terhormat, orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, istimewa. Dan di sini dikatakan Tuhan mengurapi kepalanya. Tuhan mengangkat dia, Tuhan menganggap dia orang yang spesial. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memilih dia akan menjadi raja atas seluruh orang Israel. Meskipun musuh-musuhnya menekan dia, mengancam dia. Bahkan kita tahu ketika Absalom mencoba mengkudeta dia, lalu orang-orang Absalom mengatakan, sudah saatnya Daud pasti akan binasa. Tidak ada lagi pertolongan baginya. Mereka sudah yakin bahwa Daud pasti binasa. Tidak ada lagi pertolongan baginya. Tuhan tidak menolong dia. Tetapi banyak musuh-musuh Raja Daud yang berharap Daud jatuh. Tapi Tuhan tetap mengangkat Raja Daud. Memberikan dia kehormatan. Dan di sini dikatakan, pialaku penuh melimpah. Piala itu cawan ya, tempat minuman. Dan dikatakan Tuhan mengisi pialanya sampai melimpah. Kalau kita melihat lagi budaya di Timur Tengah pada saat itu, biasanya dalam sebuah pesta, ketika tuan rumah mengisi piala orang tersebut sampai penuh, itu dianggap orang tersebut adalah orang yang terdekat dengan orang yang dihormat, orang yang spesial. Di sini dikatakan Tuhan memenuhi piala Raja Daud. Itu berarti Tuhan memberikan kehormatan bagi Raja Daud. Dan tentunya dikatakan melimpah. Artinya Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tidak hanya menuntun dia, tidak hanya juga melindungi dia, tetapi juga dalam hal kehormatan juga Tuhan berikan
Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan, kebaikan, dan kemurahan. Dia yakin akan mengikuti. Dia tidak perlu menanti-nantikan ataupun mengejar-ngejar ya, kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Otomatis kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dia dan dia. Dia akan terima. Di sini kita melihat keyakinan daripada Raja Daud bahwa segala hal yang baik dari Tuhan akan turun, akan diberikan kepadanya. Segala hal yang baik. Dan di sini dikatakan oleh karena itu, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena kebaikan Tuhan, dia mengatakan, aku akan diam. Aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan berarti dia tinggal tidurnya terus menerus di dalam rumah Tuhan. Tetapi dia akan selalu datang ke rumah Tuhan. Itu apa? Bukan untuk berdiam diri saja. Tetapi dia akan memuji Tuhan. Dia akan meninggikan nama Tuhan. Dia akan bersyukur kepada Tuhan. Katakan, seumur hidupku, sepanjang masa artinya seumur hidup. Tiada hentinya. Ya. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak hanya 10 tahun, tetapi seumur hidupnya. Kalau Tuhan kasih dia umur 70 tahun, maka selama 70 tahun, dia akan terus datang kepada Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan untuk meninggikan nama Tuhan. Inilah berkat yang melimpah yang diterima oleh orang-orang yang digembalakan dalam hal kebutuhan makanan. Tuhan cukup. Dalam hal menjalani hidup ini yang banyak sekali godaan, Tuhan akan menuntun. Dalam hal menghadapi bahaya, Tuhan akan melindungi. Bahkan Tuhan memberikan kehormatan. Meskipun banyak orang-orang yang membenci kita, musuh-musuh kita. Dan di sini dikatakan segala kebaikan Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang digembalakan. Nah, mungkin kalau di gereja lain mereka hanya menekankan ya berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk ya memperdaya orang-orang Kristen dengan tujuan tertentu. Tapi saudara-saudara, apa kunci daripada Mazmur 23? Apa kunci supaya kita bisa mendapatkan berkat yang melimpah? Poinnya bukan segala hal yang baik. Daud mengatakan itu otomatis akan mengikuti. Tapi ada hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kita harus menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mau dipimpin seperti seekor domba. Dia tidak bisa lepas daripada gembalanya. Dia bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Kalau gembalanya membiarkan dia, pasti domba itu akan, kalau bukan dimakan binatang, sakit, mati, ataupun dia sesat, jatuh ke jurang, mati. Artinya apa? Domba itu bergantung sepenuhnya kepada
seorang gembala, sehat, subur, itu semuanya bergantung kepada gembala. Maka demikian juga seluruh hidup kita gantungkan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kita dalam hidup ini akan banyak kesulitan, kekhawatiran yang besar yang akan kita hadapi. Kadang-kadang kekhawatiran ini belum selesai sudah muncul yang sama. Dan mungkin kita bisa menjadi stres, panik. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus ingat kita punya Tuhan. Kita harus gantungkan. Kita harus katakan, Tuhan, seluruh hidup saya, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan saat ini? Apa yang kita rasakan saat ini? Kesulitan apa? Dan sebesar apapun, apakah kita ada datang kepada Tuhan? Apakah kita ada mengandalkan Tuhan? Atau kita mengandalkan diri kita sendiri? Kita merasa kita bisa sendiri. Dengan kekuatan saya, kepintaran saya, apa yang saya miliki, saya bisa selesaikan semua. Bahkan bahaya pun saya bisa lewat. Saudara, kita hanyalah manusia yang lemah. Kita butuh Tuhanlah yang menggembalakan. Nah, kalau Tuhan yang menggembalakan kita, maka kita memiliki suatu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita tidak bisa tebak cara Tuhan seperti apa dalam memelihara kita. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tak terduga-duga. Walaupun secara manusia kita sendiri mengatakan sepertinya tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada pengharapan, ini sudah terjepit. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Dengan caranya sendiri, kita serahkan kepadanya dan dia akan memberikan pemeliharaan kepada. Nah, tentunya ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti kita juga tidak berbuat apa-apa. Yang pertama di dalam hal kebutuhan kita. Kita tidak hanya mengatakan, Tuhan, saya serahkan semua. Tuhan yang pasti. Kalau kita tidak mau bekerja, itu juga salah. Kita juga bekerja, kita lakukan bagian kita, tapi selebihnya kita serahkan semua. Dan kalau kita mau mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tentunya bukan hanya dalam hal apa yang kita butuhkan, tetapi dalam hal bagaimana kita hidup, kita juga mau diarahkan oleh kita mau tunduk pada bimbingan Tuhan. Kita tidak mau berjalan dengan kehendak sendiri. Ketika Tuhan mengarahkan kita, kita mau mengikuti, kita mau patuh terhadap pimpinan Tuhan melalui firman. Ya, seperti seekor domba. Ketika dituntun, dia akan mengikuti. Demikian juga. Nah, jadi saudara-saudara, kuncinya daripada Mazmur 23 ini adalah kita harus jadikan Tuhan adalah gembala. Nah, kalau Tuhan menggembalakan kita, maka kita bisa tenang, kita bisa damai. Bukan berarti kita tidak akan pernah kuat. Pasti ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran kita itu tidak akan menguasai kita, tidak akan membuat kita sampai kecewa dan menyerah. Kita akan tetap memiliki kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang menimpa kepada orang-orang yang digembalakan. Jadi apakah kamu
jadikan Tuhan sebagai gembala? Dan apakah kamu yakin bahwa Tuhan akan memelihara? Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan, Tuhan yang selalu ada dan Tuhan yang selalu memelihara. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang adalah gembala kami, yang akan memelihara kami, yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Maka ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami seperti hamba-Mu Raja Daud, bertekad untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kami di dalam menjalani kehidupan kami sana, agar kami selalu bersandar, berharap, dan menggantungkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kami semua, terutama bagi umat Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.